berjuang buat anak, lu diam karena lu tahu, lu posisi lu adalah simpenan. Kalau lu misalnya sayang anak lu pertahankan anak lu ambil anak lu diamnya, lu simpen anak lu. Jangan dibukakan identitasnya. Diaku istri kedua nggak mungkin. Mau diaku apa? Tapi kayak memaksa gitu loh. Sehingga Pak RK pun yang saya lihat terpaksa juga lah. Oh ini anak ini nggak bisa dikasih hati kan jadi kayak gitu. Sebenarnya waktu aku pertama kali ngubungin aku adalah Lisa. Pertanggal 5 April dia hubungin aku di DM aku. Dia waktu itu ngomong, Kak Tessa apa kabar? Aku bilang, aku tanya kuliah. Lisa, baik, aku gituin, aku masih yakinin. Kak bantu aku dong, katanya bela aku dong. Itu pertanggal 5 April, waktu dia pertama kali muncul. Terus aku bilang dia, aku bela kamu apa? Kamu posisi salah, gitulah. Jadi bla 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 kita ngomong di DM. Habis itu sampai dapat dia ngomong dia pengen cantik, dia pengen kurus. Nah di situ aku pikir ya udah kalau kamu pengen kurus ya udah boleh ke dokter aja. Nah dari percakapan itu kenapa aku bisa sama si Lisa ini bisa agak sedikit bisa nasehatin dia, bisa ngomong ke dia karena bapaknya itu adalah salah satu musisi yang beberapa kali mengiringin aku bernyanyi. Jadi waktu dia bilang papanya, Kak Tessa pasti ingat sama papaku. Dia sebut namanya, Om Yongki Presley. Aku bilang, iya tuh bapak kamu, iya. Nah di situ aku lihat, ini anak berarti papahnya dulu ada di kehidupan aku waktu bernyanyi gitu, pernah ngiringin aku. Nah aku udah ngomong sama dia, kamu hati-hati loh, yang kamu hadapin siapa? Aku gitu, kamu hati-hati, kamu yang kamu hadapin siapa? Oh aku punya bukti-bukti kok gini-gini, apapun kamu itu kan dari versinya kamu punya bukti-bukti. Tapi kalau kamu udah dilaporin, tetap itu hukum yang berjalan, tidak andainya, berarti itu tetap yang fakta. Aku udah nasihatin dia, terus dia bilang, oh nggak apa-apa kok aku punya. Tapi anaknya kelihatan anaknya itu tetap kekeh dengan mengaku dia benar. Tetap aku nasehatin, terus dia bilang aku demi anakku. Nah demi anak. Nah sekarang demi anak, sekarang sudah mau naik lidik yang laporan dari Pak RK sudah naik lidik. Nah otomatis kalau naik lidik itu istilahnya gini loh, kaki lu dua, kalau lu udah naik lidik kaki lu itu sebelah itu sudah ada kira-kira sudah agak-agak tidak sebebas kemarin gitu. Berarti lu sekarang bebasnya lu kaki lu sebelah. Nah, jika lu sudah naik lidik dan lu siap-siap untuk tahap selanjutnya, siap-siap apakah lu menjadi TSK, ataukah lu masih ditunda, apakah lu nanti ujung-ujungnya lu yang menyerahkan diri atau apa, ini tidak ada lagi kata untuk berdamai karena sudah lanjut. Kalau waktu kemarin itu masih Pak RK itu masih belum ada laporan. Aku bilang udah kamu minta maaf aja. Kamu bagaimanapun posisi salah. Karena kamu masuk pertama kali keluar itu, kamu itu posisi kamu itu bahwa kamu tuh simpenan. Maaf ya aku gituin. Kamu simpenan. Kamu keluar, aku nggak ngerti itu simpenannya gimana. Mau kamu itu mau istilah sistem jual beli kek, mau istilahnya kamu disimpan. Kalau disimpan kan otomatis dibiayain. Tapi kamu keluar bahwa kamu mempermasalahkan mengejar orang yang sudah punya istri. Aku bilang tuh. Tapi dia tetap, aku punya bukti kok, aku nggak. Dia tetap kelihatan berani banget. Terus aku lihat, oh ya udah kalau kayak gitu ya terserah kamu. Yang penting aku sudah nasihatin kamu bahwa kamu posisi kamu bagaimanapun juga, walaupun kamu bilang benar, tetap nanti kalau sudah naik LP itu tetap bukti yang berbicara. Tapi dia tetap nekat, aku demi anak aku segala macam bla 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 bla. Sampai dan dia kayaknya hampir tidak memperdulikan nasihat karena dia merasa dia benar dan gitu. Dan aku pikir ya udahlah, orang nekat sih menurut aku anaknya. Nah dia tidak memikirkan andai kata jika dia
menjadi nanti TSK, andai kata apa yang diomonginnya itu yang selama ini dia mengakuin, yang diduga dia mengakui kan, anaknya Pak RK, andai kata itu nggak benar, andai kata dia jadi TSK, andai kata nanti dia di dalam, yang dia perjuangan buat anak itu apa? Yang pasti kalau sudah masuk ke dalam, anak nggak bisa masuk. Dia berjuang buat anak. Lu berjuang buat anak harusnya nggak begitu. Lu diem aja. Kalau lu berjuang buat anak, lu diem karena lu tahu, lu posisi lu adalah, maaf, simpenan. Yang mana kalau simpenan itu tidak akan namanya disimpan. Lu tidak bisa keluar di publik, gitu. Tempat lu itu di pojok. Ada yang tampil adalah yang sah. Kalau lu simpenan, lu di pojok. Kalau benar simpenan, aku nggak ngerti apa jual beli apa aku nggak tahu. Tapi dia ngaku bahwa pacaran. Kalau pacaran, lebih konotasi pacaran sama orang yang sudah beristri. Apalagi kita tahu Pak RK adalah tokoh. Otomatis kalau lu ngaku pacaran sama gue, berarti lu disimpan. Sampai aku bilang, kalau kamu disimpan, kamu harusnya di pojokan aja. Apapun kamu terima. Jangan kamu sekarang teriak karena kamu punya anak. Kamu teriak, oh iya gini-gini kan, biar gini kena batunya. Ya itulah kamu salah. Karena di negara kita ini, posisi apapun yang namanya berebut laki orang, berebut suami orang, itu hampir-hampir tidak ada tempat. Lebih agak terhormat, bukan terhormat aku bilang, lebih agak dimaklumin orang, dia hamil di luar nikah, bapaknya misalnya laki orang, tapi dia membesarin anaknya seorang diri dengan resiko, karena dia tahu gue nempuh pertama, gue ambil laki orang. Kalau otomatis ambil laki orang, resikonya adalah gue punya anak, karena udah pasti dia dia perempuan laki berhubungan. Gue resiko gue punya anak. Kalau lu misalnya sayang anak lu pertahankan anak lu ambil anak lu diamnya, lu simpan anak lu. Jangan dibukakan identitasnya. Karena bagaimanapun kasihan jika anak lu sudah dewasa. Dengan berita-berita yang ada di Google, dengan berita-berita yang ada jejak digitalnya itu, anak lu yang akan kasihan. Itu aku omongin terus. Tapi dia kayak seperti terima kasih Kak, kayak nggak seperti peduli. Kayaknya anaknya sudah, yang aku lihat sudah agak-agak sedikit kecewa, apa putus asa, apa pengen ambisi yang gede. Itu sudah hampir aku tidak lihat, penting niatnya dia maju. Dia istilahnya apapun di depan gue tabrak gitu loh. Jadi aku pikir, wah, kalau misalnya nanti ke depan, lu karena belum pernah ngerasain rasanya di tahanan, lu pikir dengan lu misalnya lu punya bukti dengan versinya lu, ya, tentu juga Pak RK juga punya bukti dengan versinya Pak RK. Dan nanti kalau di pengadilan mereka akan beradu, sama-sama punya bukti, gitu loh. Karena kalau sudah naik lidik sebentar lagi lidik dipanggil, panggilan 1, panggilan kedua, nggak datang juga, dijemput paksa. Dengan udah itu ternyata status TSK nggak berapa lama P21, nggak berapa lama sidang, lu perang di situ. Aku tetap bilang, yang lu lawan ini orang yang lu itu statusnya kalah. Karena lu bukan resmi dan menurut lu itu simpenan. Sedangkan jejak digital lu dengan banyak-banyaknya omongan bahwa itu adalah jual beli. Karena jejak digital lu ada teman lu yang ngakuin, ada juga yang diduga adalah bekas mucikari lu. Nah, itu nggak bisa lu omong gue pacaran, tapi bukti-bukti jejak digital menunjukkan kalau lu tuh jual beli gitu loh. Udah tahu lu salah, harusnya lu keep. Kalau lu keep, lu masih bisa ke depannya dapat orang jauh lebih baik. Lu malah paling enggak orang bisa mencintai satu dari rasa kasihan, satu dari rasa iba, satu dari rasa cinta. Tapi menurut aku ini bentuk dari rasa kecewanya dia, karena maaf dengan bentuk postur tubuhnya yang tidak seperti dulu lagi, dia kayaknya sudah agak frustasi. Nggak mungkin lagi ada orang yang sekelas Pak RK yang bisa sama gue. Menurut gue sih gitu, dia frustasi sehingga dia mau menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan jati dirinya.
bahwa gue ini sebenarnya mantan gue itu ini loh. Sebenarnya gitu tadinya. Mantan gue itu sebenarnya pejebong loh. Jadi lu kayak memaksakan minta pengakuan. Gitu loh. Memaksakan minta pengakuan, ujung-ujungnya orang Indonesia itu udah pinter, udah cerdas. Kita memaksa, ujung-ujungnya kelihatan banget mau kita tuh apa. Tuh. Kita memaksa meminta pengakuan bahwa kita ini adalah ani-ani hebat, simpenan orang pejabat. Tapi dengan kayak gitu justru harga dirinya kita tuh jatuh. Karena kelihatan banget maksa gitu loh. Netizen ini kan gak bego sekarang. Justru kalau dia diem, dia besarkan anaknya, biar netizen yang menduga-duga. Kalaupun misalnya lu pengen di aku, gak usah terlalu gambiar begini semua lu buka gitu. Lempar aja dikit-dikit agak jauh lebih elegan. Biarin orang yang menduga-duga. Biarin orang yang bercerita dengan cerita pikirannya. Lu jangan buka seharusnya. Lu itu akan jauh lebih keren. Orang yang menduga-duga lu tapi lu gak buka. Biarin. Toh nanti misalnya kalau memang itu anak siapa, kan nanti paling enggak juga ada mirip-miripnya dengan siapa bapaknya, namanya anak. Karena pasti Tuhan itu menunjukkan kalau ini bapak lu, apalagi biasanya katanya kalau anak yang tidak di luar dari pernikahan, biasanya Tuhan itu akan menunjukkan dia mirip siapa. Nah, biarin orang yang menduga-duga, lu kasih clue dikit aja. Gak usah lu semua lu buka, ujung-ujungnya orang gak respect. Karena apa sih tujuannya lu? Kan gitu. Tujuannya lu apa nih sebenarnya? Apa mau jadi artis? Apa mau jadi dunia entertain? Atau mau jadi minta pengakuan? Kalau minta pengakuan udah gak pasti enggak. Kalau minta disejajarkan udah pasti enggak. Menurut gue sih udah termasuk dia termasuk misalnya lo ya, sudah termasuk bertanggung jawab. Kalau menurut ceritanya dia, Pak RK kan selama ini memberi. Ya, memberi. 8 bulan gak diberi oleh Pak RK, baru dia teriak. Menurut gue lu sudah harusnya lu sudah sangat berterima kasih. Lu yang banyak diduga orang adalah jual beli, tapi mungkin dengan kedermawanan dari Pak RK, kalau menurut cerita dia loh ini saya ngobrol dari ceritanya dia, versinya dia. Kalau menurut saya Pak RK tuh cukup dermawan ngasih lu selama hampir 3 tahun. Baru 8 bulan, kalau gua sambungin 8 bulan dia nggak dapet, maksud karena Pak RK lagi kalah di pemilihan kemarin. Oh jadi berarti mau orang ini lagi susah, jangan lu pepet, jangan lu kejar. Jadi kayak gini nih, enak banget nyuekin gue. Kok nyuekin gue, ini enak banget, biarin gue buka sekalian. Ujung-ujungnya lu yang masuk. Gitu loh, karena lu bercerita dengan versinya lu. Kalau nanti Pak RK sekarang udah lapor, itu udah versinya lu simpan sendiri aja. Itu sudah hukum, udah fakta-fakta yang berbicara dengan pembuktian-pembuktian. Mau versinya lu itu sudah tinggal laku kalau waktu di sidang. Pembuktian gitu loh. Coba kemarin sebelum Pak RK melaporkan, apa salah kamu minta maaf, selesai. Jangan serang terus. Ini kan diserang terus. Sehingga tadi kan Pak RK udah gak cuek kan, udah gak peduli kan. Ngomong apa sih ini orang gitu kali ya. Tidak ada berniat lapor, tidak ada berniat menanggapi, udah selesai. Gak usah lu hajar minta pengakuan. Minta pengakuan pun lu mau diaku apa? Diaku istri kedua gak mungkin. Mau diaku apa? Tapi kayak memaksa gitu loh. Sehingga Pak RK pun yang saya lihat terpaksa juga lah. Oh ini anak ini gak bisa dikasih hati kan, jadi kayak gitu mungkin. Udah deh, gua buang deh rasa kasihan gue, sekalian aja gua hajar gitu kali, namanya orang udah kesel. Itu yang gue sayangin gitu loh. Sekarang harga diri pencitraan lu itu susah untuk dinaikin lagi. Apalagi di mana-mana jejak digital lu banyak. Gitu loh. Kalau misalnya banyak orang yang nggak usah terlalu bangga menjadi simpenan. Mungkin pun di luar sana namanya laki-laki ya. Mungkin pun di luar sana banyak, tapi dia diem jauh lebih terhormat. Diem dan diem, justru diem itu nanti laki-laki juga akan mikir kok. Kalau dia ada duit juga akan ngasih. Gak usah lu koar-koar. Karena lu kira kalau lu koar-koar untuk menjatuhkan, itu gak bisa.
Karena posisi lu aja udah kalah. Lu tuh bukan siapa-siapa. Tetap aja lu tuh simpenan. Atau lu jual beli. Nggak ada haknya untuk meminta apapun. Secara hukum paling nggak minta ibaan aja. Harusnya menghibah aja. Nggak usah satu Indonesia harus tahu gue ini mantan siapa. Satu Indonesia tahu kalau gue ini dulu begini. Nggak usah. Istri siri aja nggak dapat apa-apa, apalagi aneh-aneh jual beli gitu loh. Misal ya, nggak bisa nuntut. Kita itu masih agak tabu dengan kayak gitu. Masih agak tabu dengan perempuan yang menggoda laki orang. Tabu banget. Di perumahan-perumahan aja kalau ada yang dicurigain kalau dia pelakor, itu akan dimusuhin sama ibu-ibu gitu loh. Karena lawan lu itu adalah istri sah. Yang mana istri sah itu, mau itu lebih tua, mau itu lebih cantik elu atau lebih muda elu, tetap dia istri sah. Nah justru aku mikirkan nggak usah dia dulu deh. Justru kasihin anaknya ini, gitu loh. Kasihin anaknya. Yang di sini ngaku bapak, yang sini nggak ngaku. Ini anaknya gimana ke depannya ini? Akan habis ini. Akan habis nih, mentalnya akan down ini. Begitu anak lu masuk SD, begitu anak lu masuk sekolah, itu akan habis dikerjain sama teman-temannya. Itu lu kasihan. Yang tadinya lu katanya mau bela anak lu, ternyata lu kecuali ini termasuk nekat juga sih dia ini. Kecuali lu berbuat itu hanya dengan satu pria. Tidak ada pria lain. Oke, lu ngotot, anak lu nggak malu. Jika benar ini adalah anak dari Mr. R yang lagi diduga lagi dalam penjara, lu habis, anak lu habis, dua-duanya habis. Gitu loh. Begitu lu nanti di sini sudah naik lidik, terbukti di sini. Nah, kenapa Mr. R juga ngaku itu anak gue? Mungkin ada omong-omongan juga sebelumnya. Ada omong-omongan, ada segala macam, mungkin deal-dealan juga segala macam. Begitu mungkin Mr. R masuk, nggak bisa juga kali. Jadi yang aku lihat jadi begini nih. Yang tadinya si RK juga menafkahi, si R juga menafkahi Rivel. Begitu Rivel masuk, berarti berhenti dong nafkahnya, larinya ke sini. Mudah-mudahan salah pikiran gue. Jadi tadinya nih anak dijadikan kayak dijadikan kayak menerima tabungan kanan kiri untuk kesenangan orang tua. Mr. Rivel ngasih pasti, kalau feeling gue, karena kan sebelumnya dia ngaku ini anak kamu, kan gitu ya. Pasti dong anak kamu ini, pasti ngaku dong, pasti dibelanjain. Rivel masuk, ini juga masuk, jadi dua yang ini ya aku rasa, yang kalau aku ceritanya ya. Terus secara dia juga udah punya laki. Di rumah itu ada suami sah. Ada suami sah, suami yang dicintai, tapi kanan kiri dapet. Hidup ini nggak segampang seperti yang lu pikir. Enak gue anakin, gue dapat enak-enak, sehingga maaf, badan bisa gemuk begitu, overweight, karena makan kali kanan kiri dapet. Ini gue duga, gitu. Dari yang gue pikir, kok begini ya? Karena umur masih muda. Kalau bukan over makan, kalau malas kerja hanya makan tidur, nggak mungkin bisa over banget. Kegiatan ada kan? Mungkin selama ini moncer kanan kiri. Begitu sini masuk, ngaku di sini. Dan tiba-tiba kok bisa nekat ngaku ini anak. Secara yang Rivel ngakunya ini anak gue. Nah gimana nanti kalau tes DNA ini anaknya Rivel? Secara di sini bukan anaknya Pak RK, otomatis dia sudah masuk di tahanan. Nah, dia masuk di tahanan. Bagaimana jika anaknya diambil hak asuhnya sama Rivel bapaknya? Karena dia dalam tahanan. Terus yang lu bela siapa? Yang kalau lu bilang bela anak lu diambil hak asuhnya sama bapak kandungnya, misal si Rivel. Lu masuk, apa yang lu bela? Lu masih muda. Tapi lu sampai gue liat kayak mau bunuh diri lu, gitu loh.
terlalu nekat, karena gue nasihatin lu nggak mempan bang. Udah gue kasih tahu nggak mempan gitu loh. Aku lihat aku punya bukti kok ini begitu. Jadi aku pikir oh yakin banget lah. Kalau yakin banget tiba-tiba muncul ada laki-laki lain, tiba-tiba di tes DNA anaknya Rivel, diambil sama Rivel. Mama lu menghilangkan identitas lu. Anak gadis bahaya lu. Anak perempuan tidak boleh dihilangkan identitas bapak kandungnya. Karena apa? Di saat nanti dia menikah, bapak kandungnya yang menjadi wali. Dan itu tidak boleh kamu hilangkan nasabnya. Gitu loh. Nggak bisa kamu ngaku bapaknya ini tapi ternyata tes DNA bapaknya ini. Kamu akan menanggung dosa perzinahannya kalau bukan bapak kandungnya yang menikah. Secara bapak kandungnya ada tapi kamu ngaku itu bapak kandungnya. Jadi jangan dilihat hanya dunia-dunia. Ingat juga akhirat. Walaupun masih muda, nggak ada istilahnya oh tua harus meninggal mati luar, nggak ada. Ingat juga kita ke depannya bagaimana ini anak kita, gitu loh. Kalau lu masuk, anak lu gimana? Diambil sama bapak kandungnya. Sedangkan lu memperjuangkan anaknya, Amsyong kan anak dia kan ada satu lagi anaknya di rumah. Dua-dua lu jadi nggak jelas. Bisa-bisa nanti suaminya ngambil anaknya lagi, lu gimana lu ke depannya gitu loh. Kayak terlalu berani, ini sorry ya Lisa ya, sorry ya. Karena aku bukan aku ini ya. Karena memang aku sudah nasihatin kamu, ya kan, sudah memberikan aku bilang baik-baik kamu, hati-hati kamu. Aku tetap nasihatin karena dia udah nggak peduli nabrak-nabrak gitu loh. Iya makanya saya bilang tidak semua yang lu pikirkan tidak segampang itu hidup ini. Jangan lu pikirkan oh enak gue di sini dapat, di sana dapat, di sini ini nggak segampang itu lu pikirin. Dengan oh enak gue giliran batal sama si Mr. R lu lari ke sini. Lu lari ke sini lu berharap oh dia kan pejabat. Kalau gue buka sedikit pasti dia ketakutan. Pasti gue apapun gue lakukan. Tidak segampang itu. Pikiran apa yang di pikiran lu tidak segampang itu sayang ya. Kalau balik arah semuanya lu akan menyesal seumur hidup. Kemarin udah gue ngomongin udah lu apain sih, tapi nekat nggak denger. Gue kirain dia nyari gue mau ngerti yang gue ngomongin ini masuk ke pikirannya, ternyata enggak. Buat apa nyari gue? Itu buat apa? Ya namanya gue merasa ya udahlah lu kan salah, lu apaan sih gitu kan. Lu bagaimanapun juga ada istri sahnya lo gini. Tapi kan ditabrak semua gitu. Aku udah minta maaf kok gini. Tapi harusnya bener lu tutup itu, lu dapat juga dari Mr. R, lu bisa dapat juga jika keuangannya membaik atau jika keadaan RK membaik, lu juga akan dapat juga. Tapi lu merasa lu merancang ini lu kira kayak sinetron, bisa kenyataan apa yang lu mau. Hidup ini nggak seperti sinetron bos, ya. Lu merasa oh gue maunya begini, oh gue jalannya begini. Waktu yang baik-baik sama Rivel, ngaku anak Rivel. Mau merit berarti udah sayangan dong. Ini anak kamu gini. Tiba-tiba nggak kawin lari ke sini lagi. Nah tiba-tiba di sini dia merit lagi, punya anak lagi. Menggampangkan hidup karena memikir oh gue cantik, oh gue badan gue bagus, jadi menggampangkan cerita, nggak mikir ke depannya apa. Kalau dibilangin anak-anak sudah nggak anak-anak, sudah akil balik, sudah punya anak, sudah berpikir harusnya. Jangan ini seperti anak 17 tahun kesini nggak bisa lari kesini nggak bisa lari kesini, ujung-ujungnya lu jerembab kan, kesian. Ya udah nggak ngerti mau nasihat apa lagi, udah setengah jalan skenario lu udah balik arah semua. Dan sekarang skenario kenyataan ini lu harus hadapi. Nggak mungkin lagi lu ngemis, lu meminta Pak RK untuk cabut laporan. Itu hal-hal yang mustahil. Karena lu yang menyulut api, lu yang membakar, lu yang terbakar. Seandainya kemarin apa yang gue omongin ke lu
ikutin sedikit aja, mungkin masih melunak Pak RK, lu bisa minta maaf segala macam, lu bisa kembali ke oh ini saya salah, mungkin maaf Pak saya salah, gini bilang aja lah saya gini, lu kembali, lu jagalah martabat Pak RK, karena dia bagaimanapun tokoh, dia bagaimanapun juga waktu dia wali kota, saya merasakan kenikmatan waktu dia wali kota di Bogor. Dia nih tokoh masa depan loh. Jangan ada misalnya nih, jangan ada lu berniat untuk menjatuhkan orang yang sudah di atas. Ujung-ujungnya itu jerembab sendiri. Gue mau nasihatin apa bang? Dia pergi ke Malaysia aja sekarang potong usus, gue nasihatin. Apa gue bilang? Dengan cara, gue kan lihat cara dia makan ya. Dengan ngeliat lu cara lu makan, lu potong usus, lu akan tersiksa. Lu umur lu masih 25 pengakuan lu. Lu akan tersiksa bisa umur lu 75, 80. Berapa tahun lu tersiksa dengan usus lu segini yang bisa lu makan sedikit. Cara lu sekarang ini kan makannya apa aja dimakan. Lu akan tersiksa hanya karena pengen cantik. Lu bisa diet kok, lu bisa diet, lu bisa berhenti makan, lu bisa ikutin cara diet, nggak perlu potong usus. Itu juga gue nasihatin lo bang. Itu aja gue nasihatin karena gue pikir gue pernah, bapaknya pernah ada di lingkungan gue, gitu loh. Gue sebenarnya bilang aku pengen jadi artis, oke. Tapi kamu karya ya, aku bilang kamu karya. Kamu masuknya udah jelek. Kalau kamu ingin bertahan di dunia artis, kamu karya. Dia bilang aku pengen di circle-nya Kak Tessa. Boleh, tapi kamu harus berkarya. Misalnya suara kamu nggak bagus, aku lesin dulu vokalnya. Anggap aja, aku bilang bapak kamu dulu pemain musik. Coba kamu lanjutin. Kalau kamu sudah mau bertahan di dunia entertain, kamu paling nggak kamu olah vokal. Aku bilang kamu olah vokal, nanti kamu olah vokal, kamu keluarin single kayak album kayak aku sampai ngarahin begitu loh. Aku arahin begitu, iya, mau. Besoknya baling lagi. Jadi aku lihat nggak masuk apa yang kita omongin. Terus gue harus mau ngomong apa? Secara lu udah berbuat begini, secara kaki lu udah di sini. Lu sekarang udah tetati-tati istilahnya. Terus gue mau ngapain lagi ngomong sama lu? Toh ngomongan juga, gue juga gak pernah lu denger. Buat apa lu hubungin gue? Buat apa lu nanya, Kak bantu apa, dukung aku? Untuk apa? Kalau hanya cuman basa-basi, ngomongan gue juga gak dianggap, langsung ngomong sama dia aja gak dianggap, gak apalagi ngomong di sini. Yang cuman gue pesan sama lu baik-baik, masih ada untuk berubah. Masih ada untuk berubah, lu akuin ke publik lu salah. Tapi proses hukum tetap berjalan, namanya sudah maju. Tapi lu bikin pengakuan, lu bersalah. Mungkin publik juga akan maafkan lu, tetap hukum berjalan. Tapi paling enggak lu agak plong. Agak dilihat orang lah sedikit. Agak ada nanti pertimbangan mungkin dari hakim. Berarti menyesalin perbuatan. Tapi kalau lu gak menyesalin perbuatan, makin parah nanti vonis lo. Ya kan kita bisa aja kan, oh dia mengakui perbuatannya, dengan kita lihat dia mengakui perbuatannya, dengan dia menyesal, maka putusan mungkin bisa lebih ringan. Tapi gak bakal denger ngomongan kita. Iya, buat kaumku, kaum perempuan di luar sana yang aku sayangin ya. Mau profesi kalian, mau profesi kita apapun, mau itu kalian itu ani-ani, mau kalian tuh LC, mau kalian itu maaf menjual diri, mau kalian tuh simpenan, mau kalian apapun ya, itu adalah cara kalian untuk bertahan hidup ya. Cara kalian untuk bertahan hidup, saya tahu kalian melakukan itu pun itu tidak akan ada yang orang melakukan itu dengan tertawa di depan orang, pas di dalam kamar kamu pasti menangis ya. Kamu bisa, jika pekerjaan kamu LC atau ani-ani atau simpenan, kamu bisa menjual segalanya, tapi kamu jangan sampai menjual harga diri kamu. Kenapa? Kita ini perempuan, begitu harga diri kita terjual, masa depan kita habis ya. Karena bagaimanapun juga kita ini, perempuan-perempuan ini, wahai kaumku, kita ini adalah ibu pertiwi. Bumi menangis jika kita sudah tidak punya harga diri lagi. Apa yang bisa kita pertahankan jika harga diri kita aja bisa kita jual?